Kadangkala karena memang tidak memiliki kemampuan dalam mengelola cash flow, dia melakukan investasi kepada kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak mendukung perusahaan. Oke. Contoh, Betul. kalau di kampung biasanya kan UMKM yang sudah punya banyak duit beli tanah, Oke. beli sawah, Oke. atau mungkin dia beli kendaraan tidak satu. Kendaraan dia beli, kemudian rumah dia beli. Akhirnya cash flow yang seharusnya untuk mengembangkan usaha terpakai Oke. oleh sikap yang memang itu sebetulnya tidak mendukung kegiatan usaha. Kalau misalnya tidak punya pengetahuan, tentu kegagalan itu di depan mata. Karena kita tidak tahu bagaimana cara mengelola keuangan ini bagaimana. Ikutin saja perilaku. Hancur deh ya. Cek perilaku deh. Iya. Banyak uang mau poya-poya. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM, di mana semua solusi-solusi bisnis ada di sini. Ya, semoga Sobat UMKM selalu berada dalam kesehatan gitu ya, kebahagiaan dan selalu baik-baik saja. Nah, di episode kali ini masih bersama saya Lisna Gustiani. Hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Ada yang sudah tahu? Iya, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jika di pembahasan sebelumnya kita itu sudah membahas salah satu poin dari proses perkembangan wirausaha atau kewirausahaan, yaitu di poin pertamanya itu ada eksistensi. Nah, lalu setelah eksistensi ada apa ya kira-kira? Kita langsung saja akan membahasnya, akan pertanyakan hal itu kepada narasumber hebat kita, yaitu Bapak Dr. Haji Yusuf Tojiri. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak bisa berjumpa dan bersilaturahmi kembali ya Pak ya. Insya Allah saya selalu siap menemani teman-teman UMKM. Terima kasih sebelumnya. Bapak gimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Iya, kalau Lisna gimana Lisna? Ada list aja, alhamdulillah Pak baik. Akan lebih baik kalau sudah dapat ini Pak. Aduh, nanti aja lah itu. Oke Bapak, di episode sebelumnya nih Pak, kita kan sudah membahas tentang proses perkembangan kewirausahaan. Salah satu poinnya itu adalah eksistensi. Kita akan melanjutkan pembahasan, tapi sebelum itu Pak boleh gak sih disapa dulu nih Sobat UMKM yang sedang menonton? Ya, pertama saya mengucapkan Assalamualaikum kepada teman-teman UMKM dimanapun berada di negara Indonesia yang sama-sama kita cinta ini. Mudah-mudahan dengan program ini teman-teman paling tidak mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan semangat, tambahan apa lagi? Inovasi. Tambahan apalagi berpikir terus kreatif. Itu yang menjadi harapan kita semua karena kita selalu mendoakan dan insya Allah kita selalu mendukung dengan kemampuan yang kita miliki. Selama ini mungkin kita hanya sekedar memberikan pengetahuan. Mudah-mudahan satu sesi kita juga akan mencoba memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha ya, supaya bisa lebih kompeten. Iya betul Pak. Iya. Oke Sobat UMKM, karena Bapak sudah menyapa Sobat UMKM nih, langsung saja kali ya kita pertanyakan nih kepada Bapak. Pak, di episode sebelumnya itu eksistensi ya Pak ya untuk poin atau proses pertamanya itu. Terus setelah eksistensi itu Pak ada apa? Jadi begini ya, kita kembali ulas tentang masa eksistensi atau masa ketika seseorang membuat pilihan untuk menjadi pengusaha. Atau seseorang mungkin ada aja yang coba-coba untuk menjadi pengusaha. Masalah yang dihadapi itu kan pertama masalah yang berkenaan dengan modal usaha. Iya. Jadi tentu yang namanya pemula
akan mempertanyakan bagaimana saya akan memulai usaha sementara saya ini masih kekurangan modal usaha atau mungkin sama sekali saya ini tidak memiliki modal Modal usaha. usaha. Apakah cukup dengan semangat saja, Oke. dengan kemauan saja, Mhm. atau mungkin ada sesuatu lain yang harus kita siapkan. Kemudian setelah masalah keuangan kita bahas secara tuntas, kan banyak cara. Dalam masa eksistensi ketika pemula akan memulai kegiatan usaha, satu, dia bisa menggunakan sumber pendanaan dari modal yang dia miliki walaupun Mhm. sedikit. Yang kedua, mungkin saja dia melakukan pinjaman kepada orang-orang terdekat, karena kalau ke lembaga keuangan itu kan bankable, tidak sesuai dengan kriteria pengusaha yang memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan modal usaha. Kenapa? Kan belum berjalan, Iya. baru akan berjalan. Mhm. Kemudian yang ketiga bisa jadi misalnya melakukan patungan. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Itu juga bisa kita lakukan sepanjang semuanya kita memang punya spirit untuk menjadi pengusaha. Nah, ketika pengusaha sudah mampu mengatasi masalah-masalah yang ada pada masa eksistensi, Mhm. tentu dia akan memasuki tahap yang kedua, Oke. yaitu namanya survival. Survival. Masa ini merupakan masa ketika seorang pengusaha itu sudah mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Oke. Contoh misalnya kalau kita bertanya Mhm. kepada orang banyak tentang Afirman, oh Afirman pengusaha A, B, C misal. Berarti Afirman itu sudah bergerak dalam dunia usaha dan memang waktunya cukup lama sehingga Mmm. masyarakat mengenal Afirman itu merupakan komunitas dari salah satu perusahaan A misal. Mmm. Nah itu survive. Yang kedua, pada masa survive biasanya konsumen sudah mulai memperhitungkan, konsumen sudah mulai mengapresiasi barang-barang yang kita buat. Mhm. Dengan demikian pada masa survive terjadi peningkatan jumlah pembeli. Oke. Kenapa? Karena produk kita ini ternyata mendapat apresiasi positif dari konsumen sehingga konsumen mengalami peningkatan. Mmm. Kalau misalnya peningkatan konsumen terjadi pada masa ini, tentu ini akibatnya akan memberikan peningkatan terhadap pendapatan penjualan, Mmm. pendapatan keuangan, pendapatan keuntungan. Kenapa? Karena untung itu kita dapatkan ketika jumlah penjualan mengalami peningkatan. Mhm. Jadi pada masa survive, selain terjadi peningkatan konsumen, Mhm. juga pada masa ini perusahaan mengalami break even point. Oke. Artinya kapasitas produksi yang dia miliki dengan jumlah pembelian dari konsumen itu setara Mmm. atau mengalami keseimbangan sehingga pengusaha itu pada masa ini sudah bisa menutupi modal-modal yang dia investasikan terhadap kegiatan usahanya. Jadi Oke. tidak untung, tidak Mhm. rugi. Mmm. Tetapi kalau sudah BEP tinggal Mhm. meningkatkan penjualan karena punya modal konsumen semakin bertambah banyak, barang terus dia jaga agar kualitasnya memang semakin hari semakin bisa memuaskan, Mhm. tentu ini akan berdampak kepada cash flow. Cash flow. Oke. Nah, masalahnya Mhm. kalau pada masa survive, seorang pengusaha karena berhadapan dengan derasnya cash flow yang dia dapatkan, Mhm. di sini mental pengusaha itu menjadi teruji. Oke, gimana tuh, Pak, maksudnya? Jadi kalau sudah banyak uang, Heeh. itu biasanya kan kalau kita tidak tahan, mungkin saja bisikan dari keluarga Oke. kita,
istri anak kita, atau siapa saja, kemudian kita melakukan sebuah investasi yang sama sekali tidak ada kaitan dengan kegiatan usaha. Nah, ini Mhm. bisa-bisa cash flow yang sudah kita dapatkan dan begitu mapan terganggu. Iya iya Nah, iya iya. pada masa survive ini, Mhm seorang pengusaha kalau tidak memiliki kemampuan cara mengelola keuangan mhm. akan menjadi sebuah tantangan besar Oke. karena cash flow yang sudah mengalir cukup deras, Mhm terganggu dengan pola konsumsi yang sama sekali tidak begitu mendukung terhadap kegiatan usaha, mhm. jelas ini akan menguras cash flow. Oke. Kalau cash flow sudah terkuras, Mhm kan ujungnya produksi pun menurun. mhm Kalau produksi menurun, tentu konsumen merasa kecewa. mhm. Ketika konsumen sudah mulai tumbuh kepercayaan dengan barang, dengan jasa yang kita sampaikan, sekarang karena ketersediaan stok tidak begitu memenuhi, mereka mulai berpaling kepada perusahaan lain. Mmm. Kalau kita tidak bisa menjaga, akan terjadi seperti itu. Oke 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 oke. Begitu. Oke, Pak. Nah, Pak ngobrolin di, apa tadi nih, Pak, ujian di tahap survival ini, Iya, boleh gak sih, Pak, dicontohin kayak mungkin, ternyata dibeliin ini, tapi harusnya tuh kayak gini gitu iya. misalkan? Ya banyak. Kalau di kelompok Mhm UMKM, ketika dia sudah merasa survive, memiliki konsumen-konsumen yang sudah mapan, memiliki cash flow yang memang cukup mapan juga. mhm Nah, kadangkala karena memang tidak memiliki kemampuan dalam mengelola cash flow, mhm. dia melakukan investasi kepada kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak mendukung perusahaan. Oke, Contoh, contoh. kalau di kampung biasanya kan UMKM yang sudah punya banyak duit Mhm. beli tanah, Oke beli sawah, oke. atau mungkin dia beli kendaraan tidak satu, Mmm. kendaraan dia beli, kemudian rumah dia Mhm. beli. Akhirnya cash flow yang seharusnya untuk mengembangkan usaha terpakai Oke. oleh sikap yang memang itu sebetulnya tidak mendukung kegiatan Mhm usaha. mhm. Nah, ini biasanya ya, jadi kalau teman-teman UMKM di beberapa daerah ketika usahanya sudah merasa survive, tetapi keuntungan yang dia dapatkan itu selalu masuk ke dalam aset Mmm, aktiva tetap. mhm. Begitu, Gitu. coba aja Iya Lisna iya. lihat di kampung-kampung pengusaha yang memang sudah merasa sukses, Mhm. tanahnya banyak, Iya. rumahnya banyak, kendaraannya banyak, dan Oke. bahkan tidak sedikit istrinya juga banyak. Nah, ini Aduh, bahaya. oke. Jadi Pak nih Pak, kalau misalkan dimisalkan nih Pak, harusnya nih langkah yang baiknya tuh dibelikan Ya, apa atau gimana? kalau yang baiknya Mhm, setiap keuntungan yang kita dapatkan, misalnya kita memposisikan sebagai UMKM, mhm, kita alokasikan untuk skill up, mengembangkan usaha supaya usaha kita ke depan terus mengalami peningkatan. oke, Contoh, mhm. misalnya dulu nggak punya pabrik, sekarang punya pabrik. Oh, oke. Dulu mesin-mesinnya itu jadul, sekarang Mhm, sudah modern. Jadi mhm, modernisasi mesin-mesin. Dulu tidak punya karyawan yang profesional, sekarang punya karyawan yang punya basic mhm, pengetahuan. mhm. Jadi kalau misalnya investasi-investasi yang kita lakukan ke arah itu jelas investasi yang bisa mendukung terhadap pertumbuhan perusahaan. Oke. Oke oke, Begitu. gitu ya. Jadi, kalau untuk tidak apa, membeli hal yang tidak mendukung ke perusahaan itu memang tidak boleh Pak, atau mungkin jika tidak berlebihan boleh? Kalau menurut Heeh, saya ini kan masa iya, survive, jadi belum mapan, oke. baru bisa bertahan. Jadi sebaiknya ketika keuntungan yang kita dapatkan itu, sebaiknya kita gunakan untuk mengembangkan usaha. Mmm, Boleh misalnya kita mengeluarkan kebijakan laba ditahan dalam mhm bentuk menabung mhm. boleh, cuma kan porsinya jangan terlalu besar. Oh, Kenapa? Kita oke. masih butuh untuk mengembangkan perusahaan karena konsumen sudah mulai percaya dengan kegiatan usaha kita. Mhm Nah, masalahnya untuk menjaga kepercayaan konsumen itu
membutuhkan sikap yang betul-betul dari pengusaha yang responsiveness terhadap konsumen. Oke. Jadi kalau kita melihat peluang konsumen yang terus mengalami pertumbuhan, berarti kita juga harus menyiapkan Hmm. apakah produksi yang kita lakukan itu sudah memadai atau belum. Kalau belum ya mau tak mau kita harus mengkaji tentang rencana investasi untuk mengembangkan usaha. Ya. Jadi harusnya begitu. Oke, oke. Oke. Aman. Jadi kalau Aman ya. misalnya pengusaha sudah bisa mengalokasikan cash flow yang Mm-mm. dia dapatkan Mm-mm. untuk mendukung perkembangan usaha, Mm-mm. nah ini kebijakan yang paling baik. Oke. Mm-mm. Tapi Pak, yang menarik nih Pak dari apa ya, cara kita mungkin mengelola uang atau cash flow itu, Ya, pas saya tuh pernah baca buku nih Pak, ini mas saya iya, iya, cuman mau tahu aja ya Pak ya. Bukunya itu berjudul The Psychology of Money nih Pak. Di situ iya, tuh iya, disebutkan bahwa katanya cara kita mengelola uang itu tidak berhubungan dengan kecerdasan, iya. tapi lebih banyak berhubungan dengan perilaku Pak. Nah, kalau pandangan Bapak gimana tuh? Kalau menurut saya Mm, perilaku itu merupakan cerminan cerminan? dari kecerdasan seseorang. Oke. Jadi kalau misalnya kita pisah antara kemampuan dalam mengolah keuangan, kemudian itu sama sekali tidak ada kaitan dengan kecerdasan, Mm, itu kurang bijak. oke. Kenapa? Perilaku itu sekali lagi saya katakan merupakan cerminan dari tingkat kecerdasan seseorang. Mm, Coba aja kalau di sana bayangkan, kalau seseorang tidak memiliki pengetahuan tentang mm, keuangan, bagaimana dia bisa mengolah keuangan? iya, Mengelola keuangan itu tentu dengan ilmu, ilmu. dengan teori-teori Mm, juga mm, plus pengalaman. Kalau perilaku itu kan cerminan. iya, Seperti misalnya, apakah saya investasi kepada hal-hal yang tidak mendukung perusahaan? Itu kan perilaku iya. dan itu sumbernya dari kecerdasan. Mm, Jadi kalau misalnya kita semakin memiliki kecerdasan dalam finansial, mm, semakin kita akan memiliki kemampuan dalam mengalokasikan dana-dana yang kita dapatkan. mm, Apakah dana ini untuk menambah modal kerja, mm, apakah dana ini kita gunakan untuk investasi, mm, atau dana ini sebagian kita tunda, sebagian untuk skill up. Itu semuanya kan tergantung perilaku. oke, Nah, perilaku itu merupakan cerminan dari kecerdasan seseorang. oke. Gak mungkin orang misalnya tidak cerdas mampu mengolah keuangan. Mm, Betul, mengolah keuangan itu butuh pengalaman, betul. mm, Tapi kalau hanya tok pengalaman, saya pikir kemampuan dia itu terbatas. mm, Karena pengalaman itu merupakan ekspresi dari kecerdasan yang dia miliki pada mm, saat itu. mm, Kan kecerdasan itu terus bertambah, berkembang. iya, Jadi antara kecerdasan dengan kegiatan mengelola keuangan tidak ansih mm, gitu ya. oke, Nah oke. ini perlu kita kritik Iya, iya, juga iya, ya. iya. Itu Mm, boleh mm, misalnya dia mengatakan boleh, cuma dasarnya dari mana? mm, Kalau saya ya yang saya pahami ya seperti begitu. Kecerdasan itu akan tercermin mm, dalam semua perilaku. oke. Bisa tidak mengelola keuangan, bisa tidak mengelola produksi, bisa tidak mengelola pemasaran, bisa tidak mengelola orang-orang, itu kan butuh Mm, pengetahuan, mm, butuh knowledge, butuh science. Kalau hanya sekedar pengalaman, mm, sekali lagi terbatas. oke. Iya, Mhm. Oke, nah Sobat UMKM kita bisa, apa sih ya, mengetahui nih, sudut pandang, kan namanya juga, menurut pandangan gitu ya, Pak, ya, menurut pandangan iya, Bapak, menurut pandangan buku tersebut gitu. Kalau Sobat UMKM mungkin yang, mau baca bukunya boleh, judulnya itu The Psychology of Money gitu. Nanti juga mungkin, Sobat UMKM punya pandangan sendiri gitu ya, Pak, ya? oh iya Mhm, silakan, oke. silakan. Saya ibaratkan begini, seorang penyanyi Mhm, itu piawai bukan hanya sekedar dia berpengalaman dalam menyanyikan sebuah lagu, tapi ternyata dia itu banyak membaca buku. oke. Berarti berkaitan dengan kecerdasan. Mhm, mhm, Jadi kalau menurut saya kecerdasan itu menjadi atau tercermin dalam berbagai macam banyak mhm, perilaku. oke. Oh, etika. Tahu tidak etika? Baik buruk kan sumbernya dari Al-Qur'an, Sunnah Rasul. Itu kan kecerdasan. Mmm,
Kalau orang yang tahu tentang etika, baik etika itu yang bersumber dari agama, dari negara, dari adat, tentu dia akan mempraktekkan kecerdasan itu dalam bentuk perilaku sehari-hari. Iya. Kalau bertolak belakang, nah di sini kan ada masalah. Mmm. Kenapa misalnya dia itu seorang yang tahu dalam bidang itu, tetapi ketika praktek sehari-hari, oh berarti dia itu nggak terampil. Oke. Kita katakan orang-orang seperti begitu tidak terampil. Mmm. Keterampilan itu muncul ketika seseorang satu punya knowledge, Mhm. dua punya pengalaman. Pengalaman. Oke. Begitu. Mhm. Pengalaman itu kan bentuknya berbagai macam perilaku. Iya, betul. Oke, Pak, kita, kembali lagi ke cash flow nih, Pak. Ini Iya, ada iya. artikel, Pak, yang bilang artikel atau berita yang katanya 82% bisnis gagal akibat cash flow yang buruk. Pentingnya pengelolaan keuangan yang solutif gitu katanya. Nah, gimana tuh, Pak? Nah, kalau itu bagus. Oke, gimana tuh menurut Bapak? Jadi, kalau UMKM tidak memiliki pengetahuan tentang cara mengelola keuangan, Mhm. tentu karena uang itu kan energinya besar, Oke. energinya dalam cek bahasa Sunda bedas. Oke. Jadi kan ditarik-tarik ke uang. Nah, kalau tidak memiliki knowledge, Mhm. maka kita akan banyak kesalahan dalam melakukan alokasi dana tersebut. Mmm. Seperti tadi, kenapa UMKM banyak melakukan alokasi dana kepada tempat-tempat yang sebetulnya kurang produktif. Mmm. Contoh banyak tanah, banyak rumah, Minyak mobil. banyak kendaraan, semuanya punya biaya. Iya. Tanah juga harus kita pelihara, Mhm. rumah juga harus kita pelihara, kendaraan harus kita pelihara, apalagi rumah kendaraan kan ada penyusutan. Iya. Berarti kalau misalnya tidak punya pengetahuan, tentu kegagalan itu di depan mata. Mmm. Karena kita tidak tahu bagaimana cara mengelola keuangan ini bagaimana. Oke. Ikutin saja perilaku. Mmm. Ancur deh ya, Mmm. cek perilaku Iya, teh. iya. Banyak uang mau poya-poya. Kan banyak misalnya orang-orang menunggu tentang pemberian uang dari orang yang berada. Oke. Banyak kan. Mmm. Nah jadi begitu. Mhm. Itu memang artikelnya Iya, bagus. iya. Kalau saya setuju ya itu. Oke. Jadi, betul ya, Pak, ya, setuju ya, banyak bisnis yang gagal itu karena cash cash flow yang buruk itu tuh karena Iya, pengelolaan keuangan, yang solutif itu iya, penting gitu iya. ya? Jadi cash flow yang buruk itu pengelolaan keuangan yang pengusaha itu lakukan, oh sama sekali tidak mendukung kegiatan usaha, Mmm. Oke. terjadi pemborosan, Mhm. belanja kemana-mana, Mmm. pola hidup menjadi konsumtif. Oke. Nah itu bahaya. Heeh. Nah, Pak, kalau misalkan nih, Pak, misalkan ada nih, sobat UMKM yang menonton itu sudah, sudah melakukan hal itu, Pak, sudah pemborosan gitu ya karena nggak tahu mungkin gitu. Sudah pemborosan, sudah membeli barang-barang konsumtif gitulah tanpa ada hubungannya dengan perusahaannya gitu. Gimana sih, Pak, maksudnya tuh apakah perlu pendanaan eksternal gitu untuk menjaga cash flow tetap positif gitu? Kalau menurut saya Mhm. sebaiknya mental pengusaha yang tidak memiliki kesiapan untuk mengelola keuangan itu yang harus kita betulkan dulu. Oh, Mental mentalnya. dulu. Jadi Oke. sadarkan Mhm. pengusaha-pengusaha yang punya perilaku seperti begitu Mhm. supaya uang itu kita manfaatkan sesuai dengan fungsi uang itu. Oke. Ari eta uang teh uang naon? Uang hasil dari penjualan. Kalau penjualan itu kan merupakan bagian dari kegiatan usaha, Mmm. jadi harus kita kembalikan kepada kegiatan usaha. Mmm. Satu mental. Yang kedua, kalaupun misalnya kita akan menggunakan dana Mhm. eksternal, bahaya kalau mental kita masih konsumtif. Mental kita masih belum terbangun untuk mengalokasikan dana itu sesuai dengan peruntukannya. Mmm. Nah, ini yang harus kita betulkan dulu. Jadi, mental para pelaku UMKM harus kita betulkan dulu. Tidak boleh mengganggu uang yang Mhm. dapat mengembangkan usaha. Oke. Tidak boleh mengganggu. Nah, Mhm. ini berarti kan berkaitan dengan mental. Iya. Bangun dulu mental. Memang itu uang kalian.
Tapi apakah kalian tidak punya cita-cita untuk mengembangkan usaha? Sebaiknya uang yang kalian dapatkan itu daripada kalian gunakan untuk keperluan konsumtif, sebaiknya untuk mengembangkan usaha. Oke. Kemudian kalau misalnya pinjam bahaya. Nanti uang pinjaman itu juga akan kita alokasikan kepada barang-barang yang sifatnya konsumtif. Bahaya. Jadi pertama kalau rekomendasi saya mentalnya benarkan dulu. Jadi beresan heula mentalna. Yang kedua, kalaupun misalnya akan menggunakan dana pinjaman semuanya untuk mengembangkan usaha. Untuk mengembangkan usaha. Gitu. Jadi kalau mentalnya belum kita bereskan, khawatir pinjam uang itu justru untuk keperluan konsumtif dia, bahaya. Dibelikan lagi kayak gitu gitu ya Pak. Wah, itu akan terus semakin terlilit oleh utang. Kalau kata Sementara Bapak kemampuan tidak ada. kehancuran di depan mata ya Pak ya. Begitu. Iya, oke. Tadi teh Pak, bentar saya lupa. Tadi Bapak teh asa udah nyebutin sih, kalau untuk dipakai ke apa sih, ke kebutuhan kehidupannya itu berapa persen nih Pak? Sekali lagi nih biar sobat Ya UMKM. begini, teman-teman UMKM, kalau kalian punya kegiatan usaha, kalian juga harus mendapatkan penghargaan dalam bentuk gaji. Iya, jadi perusahaan itu atau perusahaan kalian juga harus bisa memberikan gaji terhadap kinerja mereka. Kan mereka juga bekerja. Para UMKM itu kan bekerja. Dia bekerja, istrinya bekerja, anaknya bekerja, ya kita harus keluarkan biaya. Kenapa? Kan setiap prestasi yang dikeluarkan oleh siapapun, tak terkecuali pemilik atau misalnya istri pemilik, anak pemilik, itu harus kita keluarkan gaji. Tidak ada yang sifatnya itu gratis. Jadi sebaiknya kalian itu harus menggaji diri kalian sendiri supaya kalian tidak mengganggu uang perusahaan. Biar tahu batasan ya Pak ya. Iya. Saya cuman punya hak segini nih gitu ya. Ya, ukurnya dari mana? Tinggal begini aja. Berapa sih kebutuhan rata-rata hidup normal untuk kalian itu? Saya sama Bapak dengan uang 10 juta cukup. Ya udah 10 juta aja. Menggaji kalian dan juga istri dan anak-anak kalian itu kurang lebih 10 juta. Ini ada sisanya. Kalau nggak tabung kita gunakan untuk mengembangkan usaha. Begitu. Oke, nah Pak, terus Pak nih gimana sih cara membedakan mungkin yang barusan mah kalau udah ada yang seperti itu mungkin berarti dia teh di tahap survivalnya teh gagal kah? Terus teh gimana cara membedakan bisnis yang berhasil di tahap survival sehingga masuk ke tahap selanjutnya, terus juga bisnis yang gagal di tahap survival? Ya kalau yang gagal tentu dia tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada masa survive. Tidak bisa mengolah keuangan dengan baik. Tidak bisa mengalokasikan dana yang seharusnya untuk mengembangkan usaha dengan baik. Jadi intinya tidak ada kemampuan dalam menjaga cash flow. Bagaimana cara menjaga cash flow? Kita kan harus membuat paling tidak kan perkiraan. Inflow itu harus bagaimana? Outflow itu harus bagaimana? Kan kita tidak boleh defisit. Inflow atau uang yang kita dapatkan harus selalu lebih besar daripada uang yang kita keluarkan. Kalau uang yang kita keluarkan selalu lebih besar daripada uang yang kita dapatkan, itu namanya defisit. Jadi salamina eta pengusaha bakal bawa hutang. Gitu. Oke. Kalau yang sukses yang berhasil di tahap survival ke tahap selanjutnya gitu. Kalau misalnya pada masa survive dia memiliki mental berbisnis yang baik, tidak terganggu oleh bisikan dari manapun, kemudian dia bisa mengolah arus kas dengan baik, mengalokasikan dana dari hasil pendapatan untuk mengembangkan usaha, tentu dia naik level. Naik ke sukses. 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 Ya? Sukses jadi pengusaha kecil. Jadi kan eksistensi, survive, sukses itu masih kategori pengusaha mikro kecil. Mikro kecil.
ke kecil kan gitu. Dia sukses menjadi pengusaha kecil. Kan urutannya begini, mikro, kemudian kecil, UMKM, iya. mikro, kecil, nanti baru mau menengah dan besar. Jadi pada masa sukses itu masih masuk kategori pengusaha kecil, tetapi dia tergolong orang-orang yang sukses. Oke, Pak, kan tahap selanjutnya itu tadi itu Pak sukses ya. Iya. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih Pak ngebahas tentang sukses, mungkin ada hal-hal dari tahap survival yang belum tersampaikan mungkin Pak, takutnya saya kelewat gitu Pak. Sudah ya. Sudah. Kalau pada masa survive itu satu, keberadaan pengusaha itu dikenal oleh banyak orang. Yang kedua, bisnisnya menuju kemapanan. Yang ketiga, sudah mencapai break even point. Karena itu memang kan butuh modal, butuh penambahan jumlah karyawan. Karena itu setiap pendapatan yang dia dapatkan alokasikan untuk skill up. Kenapa? Ini kan masa-masa yang baru survive, bertahan. Kalau sudah bertahan, tingkatkan lagi supaya masuk ke dalam tahap sukses. Sukses jadi pengusaha kecil, belum besar. Oke, buat sobat UMKM nih, kita udah banyak ngebahas di untuk tahap survival itu ya. Dan setelah survival itu ternyata ada tahap selanjutnya ketiga, yaitu sukses di usaha Pak, bisnis kecil gitu ya. Iya. Tapi nih sobat UMKM, karena kita terbatas oleh ruang dan waktu, sepertinya Pak kita akan membahas tentang sukses ini di episode selanjutnya Pak. Oh, iya, apa-apa. Tidak apa-apa kan nih Pak ya? Iya, biar sering juga nih Pak ketemu sama sobat UMKM Pak. Iya. Oke, Bapak mungkin untuk episode hari ini kita selesaikan sampai di sini dulu ya Pak ya? Ya nggak apa-apa, mungkin nanti closing saya akan kembali mengingatkan bahwa teman-teman UMKM kalau misalnya kebetulan baru masuk ke tahap eksistensi, rekomendasi dari kita itu sebaiknya gunakan modal itu bersumber dari modal sendiri. Yang kedua, kalau sudah bisa membuat barang, pertahankan agar barang itu selalu menyenangkan, memuaskan, dan bahkan melampaui harapan-harapan konsumen. Yang ketiga, kalau sudah punya konsumen yang baik, pertahankan supaya konsumen itu loyal. Kalau sudah loyal, kita kan bisa memperhemat biaya promosi. Kemudian kalau kita sukses mengatasi masalah itu, kita masuk ke tahap survive, di mana kalian harus hati-hati dalam mengolah keuangan. Jangan sampai kalian salah investasi ketika uang sudah kalian dapatkan begitu banyak. Itu saja yang ingin saya sampaikan pesan-pesan terakhir ini. Oke, terima kasih Bapak. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya ya Pak ya. Oke, buat sobat UMKM juga terima kasih nih yang sudah menonton episode kali ini. Ingat ya tadi sudah diringkas kembali nih di akhir tadi sama Bapak. Makanya jangan sampai tergoda bisikan kanan kiri ya. Makanya fokus aja gitu untuk mengembangkan usahanya. Baik, buat sobat UMKM nih jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship untuk mendapatkan video-video podcast yang membahas tentang bisnis UMKM di episode selanjutnya. Terus juga buat sobat UMKM nih yang mungkin punya request tema ataupun punya pertanyaan tentang bisnisnya, sobat UMKM bisa komen di kolom komentar. Baik, mungkin untuk episode hari ini sekian terlebih dahulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.